Semot atau Kitab Keluaran pasal 14. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, katakanlah kepada Bani Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pihahirot, di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal Zephon. Kamu harus berkemah di seberangnya di tepi laut. Dan Faro akan berkata tentang Bani Israel, mereka tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka di dalamnya, dan aku akan mengeraskan hati Faro, dan dia akan mengejar mereka. Maka biarlah aku dimuliakan melalui Faro dan melalui seluruh tentaranya, dan orang-orang Mitsraim akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, dan mereka melakukan demikian. Dan beritahukanlah kepada Raja Mitsraim bahwa umat itu telah melarikan diri. Maka berubahlah hati Faro dan para hambanya terhadap umat itu, dan mereka berkata, apa yang telah kita perbuat ini, bahwa kita telah menyuruh orang Israel pergi dari melayani kita. Lalu ia mempersiapkan kereta perangnya dan membawa serta orang-orangnya, dan dia membawa 600 kereta perang pilihan, dan pada masing-masing kereta ada perwira-perwiranya. Dan Yahweh mengeraskan hati Faro Raja Mitsraim itu, lalu ia mengejar Bani Israel. Dan Bani Israel berjalan terus dengan tangan yang teracung. Dan orang-orang Mitsraim mengejar mereka, dan seluruh kuda kereta perang Faro dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Adapun Faro semakin mendekat, ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, maka tampaklah orang-orang Mitsraim sedang menyusul di belakang mereka. Lalu mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Dan mereka berkata kepada Mose, apakah karena tidak ada kuburan di Mitsraim sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mitsraim? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mitsraim dengan mengatakan, berhentilah ganggu kami, dan biarlah kami melayani orang-orang Mitsraim, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mitsraim daripada mati di padang gurun. Lalu Mose berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab orang-orang Mitsraim yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yahweh akan berperang bagimu, dan kamu akan diam saja. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel, dan biarlah mereka maju terus. Namun engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu, dan belahlah. Dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Dan aku, lihatlah, karena mengeraskan hati orang-orang Mitsraim itu, maka biarlah mereka masuk di belakang kamu, dan biarlah aku dimuliakan melalui Faro dan semua tentaranya, bersama kereta-kereta perangnya, dan bersama orang-orang berkudanya. Maka orang-orang Mitsraim akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, ketika aku dimuliakan melalui Faro bersama kereta perangnya dan orang-orang berkudanya. Dan berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan pun berpindah dari depan mereka, lalu berhenti di belakang mereka. Dan turunlah itu di antara perkemahan orang Mitsraim dan perkemahan orang Israel, dan jadilah awan bahkan kegelapan. Dan hal itu membuat malam menjelang, dan sepanjang malam itu, yang ini tidak dapat menyusul yang itu. Lalu Mose mengulurkan tangannya ke atas laut,
Dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaran angin timur yang kuat semalam-malaman, dan Dia membuat laut itu menjadi tanah kering dan air itu terbelah. Dan masuklah Bani Israel itu ke tengah-tengah laut di atas tanah kering, dan air itulah tembok bagi mereka dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Dan orang-orang Mitsraim serta seluruh kuda Paro, kereta perangnya dan orang-orang berkudanya masuk ke tengah-tengah laut itu di belakang mereka. Dan terjadilah pada waktu jaga pagi hari, Yahweh melihat perkemahan orang-orang Mitsraim ada di dekat tiang api dan awan itu. Lalu Dia mengacaukan perkemahan orang-orang Mitsraim, dan Dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka dan membuat mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mitsraim berkata, "Biarlah aku melarikan diri dari hadapan orang-orang Israel, karena Yahweh-lah yang berperang bagi mereka melawan orang-orang Mitsraim." Dan Yahweh berfirman kepada Mose, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan biarlah air itu berbalik atas orang-orang Mitsraim, atas kereta perangnya, dan atas orang-orang berkudanya." Dan Mose mengulurkan tangannya ke atas laut, dan berbaliklah air laut itu seperti semula menjelang pagi hari, dan orang-orang Mitsraim yang berlarian saling menyongsong air itu, dan Yahweh menenggelamkan orang-orang Mitsraim di tengah-tengah laut itu. Dan air itu berbalik dan menyelimuti kereta perang dan orang-orang berkuda itu, yaitu seluruh tentara Paro yang masuk ke dalam laut di belakang mereka, sehingga seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Dan Bani Israel telah berjalan di atas tanah kering di tengah-tengah laut itu, dan air itu bagi mereka adalah tembok dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Demikianlah Yahweh pada hari itu telah menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Mitsraim. Dan orang-orang Israel melihat orang-orang Mitsraim mati di tepi laut itu. Dan orang-orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah Yahweh lakukan terhadap orang-orang Mitsraim. Maka takutlah umat itu akan Yahweh, dan mereka percaya kepada Yahweh dan kepada Mose hambanya.